Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Rohma dari kelas 1 reguler A. Di sini saya akan membacakan Resum Pendidikan Pancasila. Resum Pendidikan Pancasila. Bab 1, Orientasi terhadap Pendidikan Pancasila. 1. Landasan dan tujuan pendidikan Pancasila. Landasan terdiri dari salah satunya, yaitu landasan yuridis, dan tujuan terdiri dari tujuan nasional dan tujuan pendidikan nasional. 2. Rumusan Pancasila dirumus secara etimologi, terminologis, historis, dan sosiofilosofis. 3. Tujuan mempelajari Pancasila. Mengetahui Pancasila yang benar, yakni dengan dapat dipertanggungjawabkan baik secara yuridis, konstitusional maupun secara objektif ilmiah. Bab 2. Memahami sejarah Pancasila sebagai lambang negara Indonesia. Pancasila dalam sejarah bahasa Indonesia. Pancasila pra-kemerdekaan, era kemerdekaan, Orde Lama dan Orde Baru. 2. Pancasila, lambang negara Indonesia. Garuda Pancasila sebagai lambang negara Indonesia merupakan jati diri bangsa dan identitas NKRI. 3. Memahami Pancasila sebagai lambang negara Indonesia dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 4 PUU K 12. Bab 3. Memahami Pancasila sebagai sistem filsafat. 1. Pengertian filsafat ilmu yang membahas atau menyelidiki objek kajian secara mendalam sampai memperoleh hakikat. Pancasila sebagai sistem filsafat jati diri bangsa Indonesia, susunan kesatuan sila-sila yang bersifat organis, susunan Pancasila yang bersifat hierarki dan piramidal. 3. Konsep dasar filsafat pandangan tentang manusia yang berperan sentral dalam filsafat Pancasila. 4. Landasan filsafat Pancasila, etiologi Pancasila, epistemologi Pancasila, aksiologi Pancasila. Bab 4. Memahami Pancasila sebagai sistem nilai etika dan norma. 1. Pengertian nilai etika dan norma yaitu value etika, yaitu etik dan norma. Pancasila sebagai nilai dasar fundamental bagi bangsa dan negara, merupakan suatu kesatuan yang bulat dan utuh, hierarki dan sistematis. Bab 5. Memahami muatan sila-sila dalam Pancasila. 1. Hakikat nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan satu kesatuan yang mana sila yang satu tidak dapat dilepaskan dari sila-sila lain. 2. Isi arti materi muatan sila-sila dalam Pancasila, muatan dari keseluruhan sila-sila dalam Pancasila. 3. Refleksi nilai-nilai keislaman dalam Pancasila, korelasi Pancasila dengan agama, nilai-nilai keislaman dalam sila. Bab 6. Memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. 1. Pengertian ideologi merupakan kumpulan gagasan, kepercayaan yang menyeluruh dan sistematis. Makna ideologi. 2. Makna ideologi bagi bangsa dan negara agar bangsa dapat mempertahankan eksistensi. 3. Perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi Pancasila, yaitu pikiran rakyat yang mengandung pandangan keadaan bangsa. 4. Kedudukan dan fungsi Pancasila dalam tata kehidupan bangsa, yaitu contohnya sebagai jiwa bangsa dan kepribadian bangsa. 5. Memahami makna Pancasila sebagai ideologi negara dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 100 PUU XI 2013.
Bab 7 memahami demokrasi Pancasila. 1. Perkembangan demokrasi di Indonesia yaitu demokrasi parlementer terpimpin era Orde Baru dan reformasi. 2. Konsepsi demokrasi, pengertian demokrasi bagi bangsa Indonesia, prinsip-prinsip demokrasi Pancasila dan penetapan demokrasi Pancasila di Indonesia. Bab 8 memahami hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. 1. Sejarah perkembangan hak asasi manusia menciptakan hukum yang ditunjukkan terhadap perlindungan atas hak asasi manusia, human rights. 2. Istilah dan pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia dirumuskan tahun 1948 sebagai pengganti istilah Great Soft-Lands. 3. Macam-macam hak asasi manusia yaitu hak untuk hidup bebas dan berpendapat, hak kebebasan berkumpul, hak untuk turut serta dalam pemerintahan. 4. Pemahaman hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Bab 9 memahami Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. 1. Isi arti Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Isi arti Pancasila dalam pasal Undang-Undang Dasar 1945. 3. Kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 4. Hubungan pembukaan dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 dengan proklamasi 17 Agustus 1945. 5. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945. 6. Struktur ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Bab 10 refleksi Pancasila sebagai paradigma reformasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 1. Pengertian paradigma adalah suatu asumsi-asumsi dasar dan teoritis yang umum suatu sumber hukum. 2. Pancasila sebagai paradigma pembangunan. 3. Pancasila sebagai paradigma reformasi. 4. Pancasila dalam paradigma kehidupan kampus. 5. Ekstensi Pancasila sebagai paradigma pembangunan di era globalisasi. Sekian resume pendidikan Pancasila dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.